Bukayo Saka sangat dermawan. Bukan kompetisi Gyökeres dengan Havertz. Rival saingi Arsenal untuk Eze. Bukayo Saka sangat dermawan. Bintang Arsenal, Bukayo Saka, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menyumbangkan lebih dari 1.000 seragam sekolah kepada anak-anak di Ealing, wilayah tempat ia lahir dan dibesarkan. Aksi ini bertujuan membantu meringankan beban keluarga yang tengah menghadapi tekanan krisis biaya hidup. Saka menyalurkan bantuan tersebut ke 4 sekolah. Pemain berusia 23 tahun itu membuat kejutan dengan hadir langsung di lokasi pembagian seragam. Ia membagikan seragam, memberikan tanda tangan, dan berfoto bersama anak-anak yang antusias bertemu salah satu idola mereka. Saka memiliki ikatan kuat dengan Ealing. 3 tahun lalu, ia menerima penghargaan Freedom of the Borough setelah dinominasikan oleh pemimpin Dewan Ealing, berkat penampilannya yang gemilang untuk timnas Inggris di Euro 2020. Mason saat itu memuji perjalanan Saka dari seorang siswa berprestasi di Grandford High, bermain di Brentford Fields, hingga tampil di level tertinggi sepak bola dan membela Inggris di Wembley. Sejak menembus tim utama Arsenal, Saka aktif dalam kegiatan amal. Ia bekerja sama dengan Badan Amal Medis Anak-anak Dikshoe untuk mendanai operasi yang mengubah hidup anak-anak di Kano, Nigeria. Terinspirasi oleh asal orang tuanya yang berasal dari Nigeria. Bukan kompetisi Gyökeres dengan Havertz. Kehadiran Victor Gyökeres dinilai bisa cadangkan Kai Havertz. Akan tetapi manajer Mikel Arteta sebut kalau keduanya bisa saja bermain bersama. Musim lalu, posisi penyerang tengah Arsenal diisi oleh Kai Havertz. Havertz mencetak 15 gol dari 36 laga di seluruh kompetisi. Havertz sebenarnya aslinya bukan penyerang tengah. Posisi aslinya adalah gelandang serang. Apakah kehadiran Victor Gyökeres akan geser Havertz? Manajer Mikel Arteta melihat kedua pemain tersebut tidak akan berkompetisi. Bisa saja keduanya main bersamaan. Memiliki keduanya meningkatkan kualitas skuad dan memberi kami opsi yang fleksibel untuk menciptakan masalah bagi lawan. Yang penting, mereka berdua bisa terus bermain baik, ujar Arteta. Arteta menilai, bisa saja Havertz didorong sedikit ke belakang. Yang pasti Arteta berharap, lini serangnya bisa lebih pintar mencetak gol. Rival saingi Arsenal untuk Eze. Arsenal harus hati-hati dengan Tottenham Hotspur. Rival sekota The Gunners itu juga mengincar winger Crystal Palace Eberechi Eze. Eberechi Eze dikabarkan tetap memprioritaskan pindah ke Arsenal meski Tottenham Hotspur sudah membuka pembicaraan untuk merekrut gelandang Crystal Palace tersebut. Eze sudah masuk radar Arsenal sejak musim panas ini, setelah Victor Gyökeres dan Noni Madueke. Pemain berusia 27 tahun itu tersedia di bursa transfer karena memiliki klausul pelepasan senilai 68 juta pound yang akan berakhir pada Jumat ini. Tottenham telah melakukan negosiasi untuk mendapatkan Eze, sementara mereka juga mengajukan penawaran kepada Manchester City untuk winger Brasil berusia 21 tahun, Savinho. Namun menurut The Guardian, Spurs tidak berencana menebus klausul pelepasan penuh Eze. Situasi ini diperumit oleh fakta bahwa sang pemain lebih memilih bergabung dengan Arsenal. Sejauh ini Arsenal baru mendapatkan 8 juta pound dari penjualan pemain, harus melepas pemain terlebih dulu sebelum bergerak merekrut Eberechi Eze. Klub dikabarkan siap menerima tawaran untuk Leandro Trossard dan Fabio Vieira, yang musim lalu dipinjamkan ke Porto. Tanggapan Steve Paris ditanya apakah pihaknya berniat mempertahankan Eze. Ya tentu saja, tapi dengar, pemain datang dan pergi di klub. Maksud saya, itu siklus hidup, semoga mereka tetap di sini, itu yang saya inginkan. Tapi kita lihat saja nanti, ujar Steve. Posisi Eze jika datang musim panas ini. Posisi Kapten Arsenal, Martin Odegaard, dilaporkan berada dalam ancaman serius pada musim ini. Jika kedatangan target transfer Eberechi Eze tercapai pada musim panas ini, bisa saja menggeser posisinya dari tim utama. Mantan striker Inggris, Darren Bent, bahkan menyebut performa Odegaard musim lalu tidak cukup baik. Menurutnya, sang kapten membutuhkan tekanan lebih agar bisa kembali ke level permainan terbaiknya. Kedatangan Eze tidak hanya akan menambah kualitas serangan tim secara signifikan. Transfer ini juga diyakini bisa menciptakan persaingan internal yang sehat untuk memacu kembali performa Odegaard. Ia berharap The Gunners segera merampungkan transfer sang pemain dari Crystal Palace. Saya kaget dia masih berada di Crystal Palace. Dia adalah pesepak bola yang sangat berbakat dan hebat untuk ditonton, ujar Ben.
Eze tidak hanya bisa bermain di sayap kiri untuk menggantikan Gabriel Martinelli atau Leandro Trossard. Ia juga sangat fasih ketika beroperasi sebagai pemain nomor 10, posisi yang selama ini yang dipakai sang kapten Odegaard. Saya pikir jika Arsenal merekrut Eze dari Crystal Palace, maka Anda punya opsi di sana karena dia bisa bermain sebagai sayap kiri atau nomor 10. Itu akan menempatkan Odegaard di bawah tekanan lebih karena saat ini dia adalah kapten tetapi tidak mempunyai tantangan. Dia seakan-akan hanya bersantai melewati pertandingan. Lanjut Ben. Pesona Mikel Arteta. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, resmi diumumkan sebagai Global Ambassador sekaligus Direktur Performa Under Armour. Kemitraan ini dirancang untuk membantu perusahaan perlengkapan olahraga asal Amerika Serikat tersebut memperluas pengaruhnya di dunia sepak bola. Dalam perannya, Mikel Arteta akan berbagi wawasan dengan Under Armour di bidang pengembangan produk, identifikasi talenta, dan kepemimpinan. Fokus utama posisinya sebagai Direktur Performa adalah mengembangkan generasi atlet berikutnya melalui peran penting dalam program Under Armour Next. Program Under Armour Next yang diluncurkan pada 2023 bertujuan menginspirasi, mendukung, dan merayakan generasi atlet baru yang ingin menembus level profesional. Atlet berusia 16 hingga 20 tahun dapat mendaftar dan menguji kemampuan mereka, dengan hadiah berupa tempat di daftar resmi Under Armour Next. Zubimendi akan menjadi ancaman United nanti. Gelandang baru Arsenal, Martin Zubimendi, menyelipkan pesan terselubung untuk Manchester United usai kemenangan besar The Gunners di ajang Emirates Cup. Ucapan tersebut jadi sinyal ancaman menjelang bergulirnya Premier League. Bagi Zubimendi, momen ini juga menjadi panggung untuk semakin memikat hati publik Emirates. Penampilan gemilangnya mulai menegaskan bahwa dirinya bisa jadi sosok kunci di lini tengah musim ini. Martin Zubimendi menganggap kemenangan atas Bilbao sebagai penutup manis pramusim. Namun, ia mengingatkan bahwa Arsenal belum mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka. Gelandang berusia 25 tahun itu pun mengarahkan pesannya kepada Manchester United, lawan pertama The Gunners di Premier League. Menurutnya, tim masih menyimpan potensi besar untuk meraih kemenangan di laga penting tersebut. Ini adalah akhir pramusim yang baik, tetapi yang terbaik masih akan datang. Kami suka bersaing dan kami suka menang. Saya sangat senang ini dimulai sekarang, ujar Zubimendi. Bek Arsenal mengakui musim terburuknya. Alexander Zinchenko menyebut musim 2024-25 sebagai musim terburuknya secara pribadi, ia mengisyaratkan bahwa ia ingin bermain lebih sering. Saya hampir tidak masuk dalam starting 11 sama sekali, kecuali beberapa pertandingan yang terisolasi. Secara pribadi, ini adalah musim terburuk yang pernah saya alami sebagai seorang profesional, kata Zinchenko. Merasa badan tidak berdaya itu wajar. Itu bisa terjadi. Namun, beralih dari salah satu pemain inti menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Setiap pesepak bola mulai bermain karena mereka suka bermain. Sebagian besar hidup Anda hilang tanpanya, lanjut Zinchenko. Zinchenko mengakui bahwa ia harus bertanggung jawab atas situasinya sendiri, tetapi menambahkan bahwa ia ingin bermain sepak bola. Saya bukan pemain yang selalu lari ke manajer, mengeluh, atau selalu bertanya. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kalau saya tidak bermain, itu artinya saya kurang bekerja keras, kurang berbuat, kurang bermain bagus, tegas Zinchenko. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Zinchenko sedang mempertimbangkan untuk menghabiskan tahun terakhir kontraknya di Arsenal sebelum pergi sebagai agen bebas. Bek kiri tersebut terbuka untuk pindah jika ada kesempatan yang tepat, tetapi meskipun itu bisa terjadi sekarang, bisa juga musim depan dengan status bebas transfer. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.